Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya, Asep Suhenda, atau sering dipanggil dengan sebutan Asep Bentang. Saya lahir pada tahun 1977 di Kampung Talun, Desa Gunung Bentang, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, sebagai anak pertama dari 2 bersaudara. Masa kecil saya sebagai anak kampung tentunya sama dengan anak kampung pada umumnya. Saya menikmati keceriaan bermain di tengah suasana asri perkampungan dengan pemandangan sawah di sepanjang mata memandang, dan Gunung Bentang yang letaknya tidak jauh dari kampung tempat saya tinggal. Jenjang pendidikan saya dimulai pada tahun 1983 dengan masuk sekolah SD Cisirem yang lokasinya tidak jauh dari rumah saya. Waktu itu usia saya sekitar 6 tahun, masih tergolong kecil, tapi saya sudah membiasakan diri turut bekerja keras dengan membantu pekerjaan orang tua sebagai petani. Kegiatan seperti mencangkul, membajak sawah, memelihara kambing, serta mengembalakan kerbau di lereng Gunung Bentang itu sudah menjadi keseharian saya saat itu. Di sini namanya tempatnya Tutugan, di bawah lereng Gunung Bentang. 36 tahun yang lalu, sewaktu saya masih kecil, saya sama orang tua berladang di sini. Dan ini batu ini sebagai saksinya sampai sekarang masih utuh. Batu ini yang paling besar dan satu lagi itu di sana. Dulu waktu kecil saya suka naik lewat sini. Di tempat inilah saya dan orang tua saya berladang. Kisah panjang yang kan ku ceritakan tentang keras perjuanganku. Nama tempat ini adalah Tutugan Gunung Bentang. Perjalanan hidup saya waktu kecil begitu susah dan kesulitan secara ekonomi. Begitu berat menjalani hidup. Perjalanan dari rumah ke sini itu memakan waktu 2 jam. Dengan berjalan kaki, belum ada motor, belum ada mobil. Yang paling melelahkan untuk saya ketika itu di sana ada jalanan naik atau tanjakan namanya, tanjakan Pasir Bolen. Saking nanjaknya, aduh luar biasa capeknya. Apalagi waktu itu saya masih kecil. Di sini itu sawah garapan, jadi bukan milik sendiri, melainkan sewa kepada pemerintah. Nah seperti ini diantaranya kehidupan saya waktu dulu. Di usia 10 tahun, waktu itu saya duduk di kelas 4 SD. Saat anak-anak yang lain hanya gemar bermain, saya sudah berpikir untuk menghasilkan uang sendiri, sekedar untuk tambahan uang jajan, dan juga membantu meringankan beban orang tua dengan cara berjualan makanan ringan kepada teman-teman saya di sekolah. Terkadang pada malam harinya, apabila kebetulan ada pertunjukan hiburan di kampung, seperti layar tancap ataupun wayang golek, saya juga ikut berjualan rokok bersama bapak saya. Aktivitas berjualan seakan sudah mendarah daging buat saya dari kecil. Ada rasa puas saat dagangan saya yang saya tawarkan dibeli orang, dan saya bisa menghitung uang lebih yang dihasilkan, atau sekarang mungkin diistilahkan dengan laba. Cara berjualan rokok di pertunjukan hiburan malam saat itu dengan berkeliling, yaitu menjajakan rokok yang diteng-teng dalam box kecil kepada para penonton yang datang. Sementara bapak saya berjualan rokok dengan cara standby di sisi lain keramaian itu, menggunakan lang rokok yang lebih besar. Tak lupa saat itu saya membawa makanan, bekal, makanan berupa nasi timbel yang disimpan di bawah tahapan box rokok. Dan untuk sebagai pelengkap nasi timbel itu, saya diberikan jajan saat itu semangkuk bakso seharga Rp125 oleh bapak saya untuk semalam tersebut. Saya berjualan rokok tersebut bukan karena dipaksa oleh orang tua, tapi memang saya menyukainya. Meski pernah juga mengalami kejadian pahit, namanya juga masih anak kecil. Pernah suatu ketika saya tidak bisa nahan kantuk, saya tertidur sambil memegangi box rokok. Ternyata dagangan saya sebagian hilang dicuri orang.
Di tahun 1989, saya lulus SD dan melanjutkan sekolah ke SMP Negeri Segaranten. Hal yang saya ingat waktu itu, saya ingin sekali memiliki sepeda seperti teman-teman saya yang lain. Saya sering memperhatikan teman-teman saya bermain sepeda berjam-jam. Waktu itu, saya ingin sekali mempunyai sepeda seperti teman-teman saya itu. Sudah menjadi sifat saya, kalau menginginkan sesuatu harus bisa terwujud dengan segera, bagaimanapun itu caranya. Meskipun saya harus bekerja sekeras mungkin untuk mendapatkan yang saya inginkan. Demikian halnya dengan keinginan memiliki sepeda saat itu. Saya tidak berani meminta kepada orang tua, karena saya juga menyadari orang tua bukan tergolong berada. Tapi, saya juga belum bisa membelinya sendiri. Keinginan memiliki sepeda tersebut membuat saya kepikiran. Dan akhirnya selama 1 minggu saya jatuh sakit. Melihat saya yang jatuh sakit, barulah orang tua saya membelikan sepeda. Dan itu membuat saya gembira bukan main. Keinginan manusia memang tidak ada habisnya. Tapi dasar keinginan itu juga yang menjadi motivasi bagi seseorang untuk bisa lebih berhasil di waktu berikutnya. Demikian halnya dengan saya, yang waktu itu baru usia belasan tahun. Setelah memiliki dan bisa bersepeda, tersirat keinginan saya untuk bisa mengendarai motor juga. Tapi, masalahnya orang tua saya tidak memiliki motor. Suatu ketika, ada motor yang terparkir milik saudara kakek saya. Saya yang sangat menginginkan bisa mengendarai motor, tak berpikir panjang lagi langsung saya nyalakan dan kendarai motor tersebut. Meski kedua orang tua saya berteriak-teriak waktu itu perlu rasa cemas. Karena kenekatan saya itu, akhirnya saya bisa mengendarai motor, meski belum mempunyai motor. Dan setelah saya bisa mengendarai motor, barulah orang tua saya membelikan motor. Motor tersebut pagi hari saya gunakan untuk berangkat ke sekolah, dan sore hari sepulang sekolah saya gunakan untuk ngojek. Dengan tujuan supaya bisa membantu ekonomi orang tua saat itu. Hitung-hitung juga sebagai balasan, karena saya sudah dibelikan motor. Sayalah seorang siswa SMP yang nyambi jadi tukang ojek. Dan itu saya lakoni selama 3 tahun. Setelah lulus SMP di tahun 1993, saya melanjutkan sekolah ke STM Kartika Chandra Kirana yang berlokasi di Kota Madia, Sukabumi. Saya mengambil jurusan mesin. Karena lokasi sekolah yang jauh dari rumah, saya menjalani kehidupan sebagai anak kos. Pulang sekolah, saya biasa memasak sendiri, mencuci baju sendiri, semua hal dilakukan sendiri. Jiwa mandiri saya terbentuk saat itu. Anehnya, meski saya sekolah jurusan mesin, tapi saya sebetulnya memiliki keterampilan mempelajari hal-hal yang terkait dengan bidang elektronik. Saya secara otodidak mulai mempelajari sistem kerja beberapa jenis barang elektronik. Dari rasa tertarik itulah saya akhirnya bisa menghasilkan tambahan uang jajan. Dengan menjadi tukang servis barang elektronik seperti radio, TV, dan amplifier. Banyak kenangan yang saya ingat waktu bersekolah jauh dari orang tua. Salah satunya sewaktu ingin pulang kampung tapi ongkos tidak punya. Orderan servis juga kebetulan waktu itu sedang sepi. Saya pun nyambi menjadi kuli bangunan dulu supaya mendapat uang untuk pulang kampung. Meskipun itu berakibat telapak tangan jadi pecah-pecah. Sewaktu mengubah segalanya, ucap syukurku padamu. Di tahun 1996, saya lulus dari STM Kartika Chandra Sukabumi, dan saya pun pulang ke kampung halaman. Selama 5 bulan saya menganggur di kampung. Terkadang waktu luang, saya bereksperimen membuat pemancar AM. Kalau di masa sekarang, mungkin sedikit banyaknya menyerupai kegiatan sebagai YouTuber.
Selanjutnya, saya mencoba bekerja di koperasi simpan pinjam yang beralamat di Lumber Situ, Sukabumi. Di tahun 1997, saya pernah juga mencoba mendaftarkan diri menjadi calon secaba PK atau prajurit karir TNI Angkatan Darat di Kodim 0607 Sukabumi yang selanjutnya mengikuti tes seleksi di Korem dan sempat lulus di Pantohir tingkat Korem. Kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kodam 3 Siliwangi Bandung, tetapi saya tidak berhasil. Di tahun 1999, saya berhenti kerja di koperasi simpan pinjam karena saya memilih ingin membuka usaha sendiri. Dari beberapa peluang usaha yang saya pikirkan saat itu, dan juga disesuaikan dengan modal yang saya miliki, akhirnya saya membuka usaha di bidang optik keliling, yaitu berjualan kacamata secara berkeliling dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung. Saya masih ingat, untuk membuka usaha jualan kacamata tersebut, modal yang tersedia hanya sebesar 1.250.000. Itu juga didapat dari hasil jual kambing. Saya menyadari, supaya usaha saya bisa berkembang, hal yang paling mendasar, saya membutuhkan tambahan modal. Saya belum punya relasi, belum punya koneksi, pengalaman usaha masih minim. Yang terpikir saat itu, mencoba meminjam uang untuk modal usaha dari seorang tetangga. Tapi tidak mudah untuk mendapat kepercayaan orang lain. Kemudian saya mencoba meyakinkan keluarga supaya mau memberikan pinjaman untuk tambahan modal. Sehingga terkumpul sejumlah uang tambahan modal dari saudara, nenek, dan calon mertua. Di sisi lain, saya sangat bersyukur karena ada seseorang yang selalu mendukung dan memberikan motivasi semangat dalam merintis usaha yang tidak mudah itu, yaitu istri saya tercinta. Yang saat itu masih berstatus calon istri, yang selalu menerima saya apa adanya dalam segala keterbatasan saya saat itu. Yang lain boleh bersandiwara, tetapi saya apa adanya. Menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Jangan memperbandingkan hidup kita dengan orang lain, sebab hidup adalah perjuangan, bukan pertandingan. Di tahun 2000, calon istri saya melanjutkan kuliah di Unikom Bandung. Sementara saya terus menjalankan usaha jualan kacamata keliling. Kuliahnya calon istri saya memberikan pengaruh positif buat saya. Saya yang tidak pernah mengenyam bangku kuliah, tetapi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai hal-hal yang mungkin akan berguna di masa depan saya. Saya saat itu mulai membaca dan mempelajari buku-buku kuliah calon istri saya, seperti database for Windows, Office for Windows, CorelDRAW, Photoshop, yang kemudian mendorong saya lebih jauh untuk mempelajari secara otodidak Visual Basic, MySQL, SketchUp, AutoCAD, dan benar saja, pengetahuan saya terhadap hal-hal terkait pemrograman dan berbasis komputer tersebut pada akhirnya mendukung usaha saya di kemudian hari. Setelah 2 tahun menekuni usaha jualan kacamata keliling dan berinteraksi langsung dengan berbagai kalangan konsumen, yang mana hal tersebut secara lambat laun memberikan ide buat saya untuk membaca peluang usaha lainnya. Saya mulai menambahkan menjual barang-barang elektronik dan furniture, yang diawali menjual secara terbatas kepada konsumen-konsumen yang pernah membeli kacamata. Kemudian juga menawarkan kepada konsumen-konsumen baru. Dikarenakan harga barang-barang elektronik dan furniture lebih tinggi harganya dari kacamata, maka saya juga makin banyak melayani penjualan secara kredit. Adapun sebagai sumber permodalan, syukurnya saya mendapatkan kepercayaan dari pihak toko atau supplier
yang bersedia memberikan tegang waktu pembayaran untuk saya. Dan tentunya saya pun berusaha untuk menjaga kepercayaan tersebut. Inti dari sebuah hubungan adalah kepercayaan. Kepercayaan akan datang bila adanya kejujuran. Di tahun 2005 saya menikah. Pada saat menikah, kepemilikan saya baru sebatas 2 unit mobil, 1 unit rumah, dan bidang usaha penjualan barang elektronik dan furniture secara cash and credit yang saya beri nama perusahaan Bentang Mandiri Finance, di mana nama Bentang berasal dari Gunung Bentang tempat saya berasal. Mandiri, dari kemandirian saya menjadi salah satu kunci seorang bisa berhasil. Mandiri itu sederhana, hanya tak menggantungkan hidup pada seseorang. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Bayanganmu pun suatu saat akan meninggalkanmu. Tidak ada teman sejati di dunia ini, melainkan yang ada hanya kepentingan yang sejati. Pemenang menembak senapan 600 meter tactical front perorangan. Juara 1 Hadinata Budiarto, juara 2 Asbe, dan juara 3 Hugo CG Hailitu. Kepada masing-masing kami persilakan.
Jika semua harta adalah racun, zakat adalah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, takwa dan taubat adalah obatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, Ramadan adalah pemutihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Asep Suhenda, yang beliau adalah pengusaha muda yang tinggal di daerah Cibodas. Setiap tahun yang saya ingat, itu dia selalu memberikan sumbangan untuk warga sekitar sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Asep Suhenda. Ya, sama-sama. Istriku, saat ini saya lagi membuat video ini. Tak terasa sudah 16 tahun telah kita lalui bersama. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepadamu. Dirimu tak pernah absen untuk mendukung dan menemani diriku, bagaimanapun situasi dan kondisi yang sedang aku alami. Kamu sudah bersabar menghadapi semua sifatku, sementara aku selama ini tidak bisa jadi suami yang terbaik sesuai dengan harapanmu. Kamu sudah merawat mendidik anak-anakku dengan baik. Aku selalu berharap bahwa dirimu akan berada di sisiku sampai tua nanti, dan ajal memisahkan kita. Amin. Untuk anak laki-lakiku, ingatlah satu hal: jika kamu sudah memiliki sebuah tujuan atau cita-cita, kejarlah sampai mendapatkannya. Dalam perjalananmu pasti ada banyak rintangan, hambatan dan haluan. Jangan menyerah, nak, karena di setiap kesulitan pasti ada celah kesempatan yang bisa kamu raih. Kalian memiliki sesuatu yang harus ditanggung sendiri, serta di masa mendatang kalian akan memiliki keluarga untuk dinafkahi. Untuk anak perempuanku, jangan pernah lupakan kalau aku mencintaimu. Hidup memang penuh hal yang baik dan buruk. Belajarlah dari semua dan jadilah wanita yang kuat. Harapanku, supaya kalian jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Hidup ini memang sulit, anakku. Tapi percayalah, kalian adalah orang yang tangguh dan bisa melewati semuanya. Ya Allah, jadikanlah mereka anak yang sehat sempurna, berakal cerdas, dan berilmu lagi beramal. Ketulusan orang tua tidak akan dapat dinilai dengan apapun. Biarpun Papa jarang bicara, namun Papa peduli akan masa depan kalian. Nah, maafkan Papa jika selama ini kurang memperhatikan kalian. Papa sebetulnya sangat memperhatikanmu, hanya saja caranya berbeda dari mamahmu. Serta Papa pesan kalian dengan kakak, adik dan saudara-saudara kalian harus akur, saling mendukung dan jaga silaturahmi. Ambillah contoh perilaku Papa yang baiknya.
Dan menjauhlah dari sifat-sifat Papa yang tidak baiknya. Papa tidak mengharapkan apa-apa sedikit pun dari kalian. Berjalanku, tertatihku, terjatuhku, tak membuat letih semua ku lalui. Kisah panjang yang kan ku ceritakan tentang keras perjuanganku. Tiada kata menyerah, tiada kata berpasrah, hingga Tuhan memberikan semua anugerah. Sang waktu mengubah segalanya, ucap syukurku padamu ya Allah, telah memberikan hidup yang indah, telah mengantarkanku menuju singgasana dalam perjalanan bersama bintang. Waktu mengubah segalanya, ucap syukurku padamu.